sudah diterangkan. Ya, janganlah kamu berhenti membanggakan apa? Nenek moyangmu. Kalau kamu tetap membanggakan nenek moyangmu di zaman jahiliyah, kamu nanti akan menjadi penghuni neraka. Tempatnya di neraka. Di samping itu, orang yang membanggakan keturunan lebih rendah daripada kumbang pemakan tai. Wawong breng itu loh. Orang ngendel-ndel ke, aku keturunan ini kalah, kowe mau ngisore wawong breng. Lebih rendah daripada wawong pemakan tai itu. Terus Rasulullah menjelaskan, semua manusia itu keturunan Adam. Sedang Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, maka semua manusia itu sama, nggak ada bedanya. Gitu? Manusia itu hanya tinggal dua. Manusia di dunia itu hanya dua. Jadi orang yang taat pada Allah atau orang yang durhaka kepada Allah. Nah, orang yang taat itulah yang akan selamat. Orang yang durhaka, orang yang sombong itu yang akan tidak selamat. Karena semua manusia itu asalnya sama. Anak turunnya Adam. Adam dibuat dari tanah, nggak ada yang lebih. Gitu? Boleh merasa lebih, itu memang Allah yang melebihkan. Kalau hanya kamu keturunan anak bupati atau anak wali kota atau anak gubernur apa, merasa lebih tinggi daripada anak rakyat biasa, tani, buruh, ya, buruh tani dan sebagainya, oh enggak boleh. Yang menempatkan gitu siapa? Kan kamu sendiri. Tapi kalau orang yang lebih mulia karena Allah yang menempatkan, itu yang benar. Sedang yang ditempatkan di sisi yang di tempat yang mulia menurut pandangan Allah itu karena apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak, orang yang paling mulia kamu di sisi Allah itu orang yang bertakwa di antara kamu. Ya, orang yang bertakwa dari kamu. Sekalipun kamu raja atau anak raja kafir, lebih mulia daripada anak, ya, rakyat jelata tapi takwa. Dan semuanya nanti manusia itu akan kembali kepada siapa? Allah. Kembali kepada Allah akan bertanggung jawab sendiri-sendiri amal perbuatannya. Nenek moyangnya yang dibangga-banggakan itu gak ada artinya apa-apa. Tidak bisa menolong. Dan itu dikatakan Rasulullah, orang yang membangga-banggakan nenek moyangnya itulah masyarakat jahiliyah dulu. Maka kalau kamu sudah jadi orang Islam, jangan membangga-banggakan nenek moyangmu. Maka berhentilah kamu dari membangga-banggakan nenek moyangmu. Kamu sudah Islam, jangan seperti jahiliyah. Ya, maka mereka selalu lalai. Sini ada, bahkan wanha ghafilin. Lalai itu bukan lali, bukan lupa, tapi nyepelekke gitu loh. Jadi orang yang selalu mengabaikan tuntunan-tuntunan yang benar. Sampai dari Allah menunjukkan jalan yang benar, wa iyyaro sabila rusdi. Ditunjukkan jalan yang rusdi, yang lurus. La yattahiduha, tidak mau mengambil dia. Tapi wa iyyaro sabilal ghayyi yattahiduhu sabila. Kalau melihat jalan yang jelek, jalan yang bengkok, malah cepat dan diikuti. Padahal itu dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dijauhi walaupun tahu. Yang dilarang oleh Allah malah diterjang, dijalani. Nah, itu orang sombong. Orang yang sombong begitu, walaupun hidayah petunjuk itu diberikan oleh Allah, tapi nggak bisa menerima karena kesombongannya. Ya, contoh sombong yaitu iblis itu. Walaupun yang memerintah sujud pada adzan itu Allah, yang menciptakannya, masih beralasan. Ketika ditanya, ma manaka Allah tasjuda li Adam id amartuka. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud pada Adam ketika aku menyuruh kamu? Dia menjawab, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Nah, aku kamu ciptakan dari api. Adam kan cuma dari tanah, lah kok saya yang disuruh sujud?
pada Adam. Gitu. Dia merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Nah itulah. Maka sombong itu sifat iblis. Iblis itu tidak ada yang masuk surga, semuanya di neraka. Maka Nabi kita mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Ya. Di situ diartikan sebesar dzarrah itu sebesar biji sawi. Sampai hari ini belum dapat ditemukan tafsir yang tepat itu. Pokoknya zarah itu suatu benda yang paling kecil. Kalau ada orang mengatakan sebesar biji sawi, masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu zarah. Ada yang mengatakan sebesar kuman. Kalau masih ada yang lebih kecil dari kuman, zarah ya yang lebih kecil tadi. Kalau ada sifat kesombongan walaupun sekecil itu, tidak ada tempat di surga baginya. Maka dikatakan karena apa? Sombong itu surganya Allah, pakaiannya Allah. Siapa mengambil pakaiannya Allah ya pasti hancur. Tidak boleh orang sombong itu milik kebesaran Allah itu. Ya apalagi? Halaman pertama surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yang ditanyakan arti diperkenankan ini berarti dibolehkan atau dikabulkan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Kemudian dikabulkan. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu berdoalah kepadaku. Ya, akan diijabahi, akan dikabulkan. Jadi kalau kita memohon berdoa kepada Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Berkenan itu maksudnya diijabahi atau dikabulkan. Stajib lakum itu dikabulkan permohonanmu itu.